Jiwaku haus akan Engkau. Jiwaku haus menantikanmu. Ku mau berdiam di dalam bait-Mu. Urapiku dengan urapan baru. Penuhi kami ya Roh Kudus. Ku rindu lawatan-Mu. Penuhi hati dan jiwaku. Lebih lagi ya Roh Kudus. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya di hari Minggu yang dahsyat ini? Puji Tuhan luar biasa, amin. Ya, kita kembali lagi di dalam ibadah online kita. Ya, karena situasi dan yang kita ketahui di sekitar kita, maka gereja kembali mengadakan ibadah secara online. Saya percaya hal ini tidak mengurangi rasa antusias kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan kita, amin. Haleluya. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan hadir dan memberkati kita semua, amin. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita, ada beberapa pesan yang akan saya sampaikan. Tentunya pesan ini dari Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Alcin Wijaya, di mana melihat kondisi yang telah terjadi saat ini, Bapak Gembala kita ada pesan-pesan khusus bagi setiap jemaat GBI Eklesia Taman Palem biar tetap kuat hadapi setiap apa yang terjadi. Nah, pesan yang pertama adalah yaitu ketika kita ibadah, meskipun dalam ibadah ya, online, tapi Bapak Gembala mengajak kita untuk sungguh-sungguh dalam memuji Tuhan. Ya, mungkin dalam ibadah online seperti ini kita bisa benar-benar siapkan hati kita ya dalam kondisi yang rapi, dan juga ketika kita menyanyikan pujian juga ikut memuji Tuhan, ya ikut menyembah Tuhan, bertepuk tangan buat Tuhan, ya sungguh-sungguh hatinya tertuju kepada Tuhan. Ya, mari kita mau isi kehidupan kita meskipun secara online, tapi ibadah harus tetap luar biasa bagi Tuhan kita, amin. Ya, kita harus sering memuji Tuhan, bahkan di luar ibadah pun hari Minggu kita juga selalu setiap hari memuji Tuhan, bersukacita, dan jangan lupa juga untuk selalu membaca firman Tuhan, merenungkannya setiap hari. Ini pesan Bapak Gembala bagi kita semua. Dan yang kedua, yaitu pesan Bapak Gembala adalah kiranya jemaat makan dan minum secukupnya, ya, jangan kebanyakan. Ya, artinya kita harus menjaga kesehatan kita dari pola makan kita, Bapak Ibu. Ya, tentu juga dengan tidur yang cukup, ya, dengan pola tidur yang sehat 7-8 jam dalam sehari. Nah, kemudian pesan yang ketiga adalah jemaat kiranya hidup dengan baik dan benar. Artinya adalah bertobat senantiasa. Ya, jangan bikin susah diri. Jangan bikin susah diri sendiri, apalagi bikin susah orang lain ya dengan setiap apa yang kita lakukan. Ya, itu pesan yang ketiga. Dan pesan yang keempat, kita harus terus membersihkan pikiran kita ya dari pikiran-pikiran negatif, ketakutan, kekhawatiran dan hal-hal yang negatif. Ya, kita harus mengisi pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang positif. Ya, kemudian yang kelima, jemaat juga kiranya tetap bekerja dan berdoa. Ya, jangan lupa kita harus senantiasa berdoa, Bapak Saudara ya.
dan juga tetap mengerjakan apa yang tetap menjadi bagian kita, maka Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan kita dan melindungi kita. Dan yang terakhir, yang keenam, tentu saja lakukan protokol kesehatan yang ada. Ya, dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ya, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas yang tidak penting. Tuhan Yesus melindungi, memproteksi, membela, dan memberkati kita semua. Amin. Ya, demikian pesan dari Bapak Gembala kita bagi kita semua. Kiranya kita bisa menyimak dengan baik dan kita bisa mendengarkan dan mengikutinya. Ya, mari kita mau mulai ibadah kita mau teduhkan hati kita mau bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, terima kasih Bapak. Kami boleh kembali berkumpul di dalam ibadah online ini Tuhan. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, kuasa-Mu nyata, sempurna, Engkau hadir Tuhan, dan Engkau memberkati kami semua Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada hari Minggu yang indah ini kami mau bawa hati kami untuk datang memuji menyembah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang sucikan, kuduskan, layakan setiap kami Bapa. Dan biarlah setiap pujian dan penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya Engkau beracara di hari Minggu yang dahsyat ini. Kau memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, kita mau bersukacita bagi Tuhan karena kita mau terima sukacita dari surga. Amin. Kita mau nyanyikan pujian kita mau bersukacita. Haleluya. Yes. Mari dengan segenap hatimu kita mau sungguh-sungguh menaikkan pujian kita bagi Tuhan kita. Amin. Yeay. Mari kita semua bertepuk tangan. Haleluya. Yeay, haleluya. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, yes Tuhan. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu. Sukacita surga nyata penuhiku. Yes, haleluya. Yeah. Mari kita mau bersukacita buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan kembali. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Yeah, haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu. Sukacita surga nyata penuhiku. Yes, haleluya. Yeay, pam param pam pararam para para.
pararam, pam param pam pararam, pam param pam pararam, pam param pam pararam. Haleluya. Kita telah terima sukacita dari Tuhan kita yang menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin. Haleluya. Yes. Mari sama-sama lebih sungguh kita mau nyatakan. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Lebih sungguh lagi kita mau nyatakan, yeah. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Yes Tuhan, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yes Tuhan, sukacita surga nyata penuhiku. Yeah, haleluya. Wow. Yes, haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus kita sungguh baik, amin. Dia telah berikan sukacita daripada surga bagi kita semua yang akan memberikan kekuatan bagi jiwa kita, amin. Haleluya. Kita mau selalu bersukacita dalam Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita mau teduhkan hati kita. Kita mau bawa hati kita, kita mau datang menyembah Dia. Haleluya Yesus, Kau sungguh baik Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama katakan kembali. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, yes Tuhan. Mari kita mau puji Dia dengan segenap hati kita. Kita mau katakan, ku mau menyembah-Mu Yesus, yes Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senam jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senam jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah Yesus Tuhan, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kau sungguh baik Yesus bagi kami. Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Biar segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian sembah kami hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu, yes Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban
hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan, Kaulah jawaban hidup kami. Terima kasih. Bersama-sama katakan kembali. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Mari kita katakan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yes Tuhan, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang sungguh baik, Kau Bapa yang baik. Tak ada yang tak mungkin bagi-Mu Tuhan, dan Kau yang selalu menyediakan setiap apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari sama-sama dengan iman-Mu kita mau nyatakan pujian ini. Haleluya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Oh, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yes Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Kami ucap syukur Bapa, kami boleh memuji dan menyembah-Mu Yesus di hari Minggu yang indah ini Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan bahwa Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Kau selalu menjadi jawaban bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar Bapa, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau urapi kami semua Tuhan, dimanapun kami berada. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Dan biarlah hidup kami kembali dikuatkan, kembali diteguhkan, kembali dinasehati Tuhan. Sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Urapi khususnya hamba-Mu ini Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu Bapa. Biar hamba-Mu benar-benar menyampaikan pesan
daripadamu bagi setiap jemaatmu dan semua jemaat diberkati. Terima kasih Bapa yang baik yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Shalom saudara, hari ini firman Tuhan bicara tentang mata Tuhan melihat. Ya, kita mau buka firman Tuhan dari Amsal 15 ayat yang ketiga. Kita bisa lihat di sini, kita baca bersama-sama. Amsal 15 ayat yang ketiga. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ya, sekali lagi kita mau baca bersama-sama. 1, 2. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ya, amin. Nah, ketika kita mencoba memahami ayat ini, ya Amsal itu mencoba menghayati keberadaan Tuhan itu seperti keberadaan seorang bapa. Ya, kalau kita perhatikan, Amsal seringkali mengumpamakan atau melihat Tuhan itu seperti manusia. Ya, seperti misalnya ada tulisan Allah bekerja, Allah berjalan, Allah mendengar, Allah melihat dan sebagainya. Ya, kalau kita lihat dari ayat ini dikatakan mata Tuhan ada di segala tempat. Apa maksudnya mata Tuhan ada di segala tempat? Ya, di sini Amsal ingin menyampaikan bahwa Tuhan itu memiliki mata untuk melihat. Tapi perhatikan, mata Tuhan ini bukan seperti mata manusia Bapak Ibu ya. Yang memiliki 2 bola mata, memiliki kelopak, memiliki bulu mata. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Ya, karena di sini dikatakan mata Tuhan ada di segala tempat. Artinya mata Tuhan itu lebih daripada manusia. Kalau manusia kan cuma ada di sini ya, bisa lihatnya yang di sekitar sini aja, lihat di tempat lain nggak bisa. Tapi kalau Tuhan itu artinya matanya itu tidak terbatas. Kalau manusia terbatas, mata Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Ya, dia bisa lihat seluruh yang ada di dunia ini. Dia bisa melihat seluruh yang ada di alam semesta ini Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak bisa dia lihat. Ya, baik itu di darat, di lautan, di udara, di dalam tanah sekalipun dia bisa lihat semuanya Bapak Ibu. Ya, jadi dengan kata lain itu tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Betul? Ya, kita bisa lihat dalam Kejadian ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya, mereka berusaha untuk bersembunyi dari Tuhan. Mereka pikir mereka bisa bersembunyi dari Tuhan, padahal mereka nggak bisa bersembunyi daripada Tuhan, karena Tuhan lihat mereka ada di mana, ya, karena Tuhan bisa lihat di segala tempat. Amin. Nah, kalau kita lihat di sini, memang apa sih yang terjadi kalau Tuhan itu bisa melihat di segala tempat? Memang apa sih yang terjadi kalau Tuhan itu bisa melihat? Ya, kita ambil contoh diri kita, Bapak Ibu ya, diri kita yang bisa melihat. Memang apa yang terjadi sih ketika kita bisa melihat? Ya, ketika kita bisa melihat, maka kita akan mengetahui. Ya, ketika kita melihat meja ini, ya kita tahu, wah ini meja ya warnanya putih. Kita jadi tahu ini meja warnanya putih, tingginya sekian, gitu ya. Ketika kita bisa melihat bunga warna merah, wah ini bunga warnanya merah indah. Ketika kita bisa melihat hal yang buruk juga, wah ini lantai kotor ya, banyak debu. Ya, kita jadi tahu ini kotor. Kalau kita nggak lihat ya kita taunya itu bersih aja. Mungkin kita nggak tahu itu kotor apa enggak. Betul? Ketika kita melihat ada bahaya, kita jadi tahu, wah ini ada bahaya, kita harus pergi dari bahaya ini. Betul Bapak Saudara? Nah, jadi yang pertama, ketika Tuhan melihat, berarti artinya Tuhan mengetahui. Betul? Ketika Adam dan Hawa bersembunyi dari Tuhan, mereka pikir Tuhan gak lihat, Tuhan gak tahu apa yang mereka lakukan, ya itu salah. Kenapa? Karena Tuhan lihat apa yang mereka lakukan dan Tuhan tahu apa yang mereka sedang lakukan, yaitu mereka sedang makan buah yang harusnya tidak boleh dimakan. Betul Bapak Ibu? Nah, kemudian selanjutnya, apa yang terjadi ketika kita melihat?
Ketika kita melihat, kita jadi mengetahui. Ketika kita jadi mengetahui, ada tindakan yang akan kita lakukan. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika Tuhan melihat, Tuhan mengetahui, dan Tuhan akan bertindak. Sama seperti saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia bersembunyi, Tuhan tahu, Tuhan lihat apa yang mereka lakukan. Lalu ketika Tuhan tahu dan lihat, apa yang Tuhan lakukan selanjutnya? Tuhan melakukan tindakan, yaitu dengan mengutuk mereka dan mengusir mereka dari Taman Eden. Betul? Kalau Tuhan nggak lihat, kalau Tuhan nggak tahu nih, andai kata nih ya, mungkin nggak Tuhan akan bertindak untuk mengusir mereka? Enggak, beda lagi ceritanya. Ya, atau kalau mungkin memang mereka tidak lakukan hal itu, pasti tindakan Tuhan pun akan berbeda, betul? Jadi apa yang dilihat, apa yang diketahui, itu akan menimbulkan satu tindakan berikutnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita lanjutkan dari firman yang tadi. Ya, di situ dikatakan mata Tuhan ada di segala tempat. Kita udah mengerti ya, mata Tuhan ada di segala tempat, artinya Tuhan melihat segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, dan pasti Tuhan akan bertindak dari apa yang Dia ketahui dan Dia lihat. Amin. Nah, yang selanjutnya di sini dikatakan mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ya, di sini ada kata mengawasi. Apa sih kata mengawasi itu? Mengawasi artinya itu lebih dari sekedar melihat. Kalau lihat ya gini doang, lihat ya. Tapi kalau mengawasi itu begini nih. Dipantau terus, dilihat terus, dilihat gerak-geriknya, diperhatikan gerak-geriknya, detil-detilnya. Betul Bapak Ibu? Ya, mungkin dulu kita semua pernah masuk sekolah kan. Ya, pas kita lagi ujian itu ada namanya guru pengawas. Ya, di situ guru pengawas yang benar ya, tapi ya ada yang nggak benar juga. Yang benar pasti dia akan liatin semua murid-muridnya, akan diperhatikan gerak-gerik murid-muridnya, ya kan. Dulu kadang tuh lagi ngapain cuma gerak dikit doang, bilang jangan nyontek ya, padahal nggak ngapa-ngapain gitu. Karena segala gerak-geriknya langsung selalu diawasi gitu. Nah, di sini ingin disampaikan begini Bapak Ibu, ya, Tuhan itu bukan cuma sekedar melihat gitu doang, tapi Tuhan itu benar-benar lihat, diawasin loh. Dan Tuhan tuh benar-benar memperhatikan secara gerak-gerik kita, detail-detail kita, itu Tuhan lihat Bapak Ibu Saudara. Dan pasti Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Jadi itu bukan sekedar cuma lihat doang gini nih. Enggak. Tuhan itu mengawasi, dikatakan dalam firman ini, mengawasi. Nah, kemudian mengawasi siapa? Di sini dikatakan ada dua jenis orang, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ya. Mari kita mau bahas satu persatu. Siapa itu orang jahat? Ya, kalau kita tahu ya, orang jahat simpelnya, orang jahat adalah orang yang melakukan kejahatan. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara pernah mendengar kalimat ini ya. Kejahatan itu timbul, itu terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi karena ada kesempatan Bapak Ibu ya. Ya, apa sih itu kesempatan? Kesempatan itu terjadi ketika tidak ada yang lihat. Kesempatan itu terjadi ketika tidak ada yang tahu, sehingga tidak akan ada yang menghukum kita. Biasanya seringkali ya orang tuh begitu melakukan kejahatan karena memang gak ada yang tahu dan gak ada yang lihat. Padahal mereka lupa bahwa Tuhan itu selalu melihat kita. Tuhan itu selalu tahu apa yang kita lakukan. Ya, ada yang lucu, ada orang tuh yang berpikir ketika dia pergi ke tempat perjudian, ketika dia pergi ke tempat night club yang gak benar, mereka pikir Tuhan gak tahu, mereka pikir Tuhan gak lihat. Kenapa? Karena ya itu kan tempat yang gak benar, mana mungkin Tuhan bisa lihat. Enggak, Bapak Saudara, itu hal yang salah. Ya, maka dalam firman ini kan dikatakan, mata Tuhan ada di segala tempat, Tuhan lihat segala sesuatunya. Tuhan tahu segala sesuatu
sesuatu, apa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Ya, ada juga orang yang kalau melakukan pencurian atau perampokan itu biasanya di tengah malam. Biar apa Bapak Ibu? Biar gak ada yang lihat, pada tidur. Ya kan, gak ada yang tahu. Tapi saya mau katakan Tuhan tahu, Tuhan gak pernah tertidur. Dia selalu tahu dan lihat apa yang terjadi. Bapak Saudara, kapanpun, dimanapun Tuhan tahu. Ya, makanya ada juga orang yang korupsi diam-diam, sembunyi-sembunyi. Ya, dia pikir gak ada yang tahu, dia pikir gak ada yang lihat. Ya, tapi saya mau katakan bahwa Tuhan tahu dan Tuhan lihat. Ada juga orang yang selingkuh, menipu, memfitnah. Ya, mereka pikir gak ada yang tahu, gak ada yang lihat. Ya kan? Tapi saya mau katakan, hari ini kita diingatkan, Tuhan melihat dan Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Ada satu hal yang lucu Bapak Ibu ya. Kalau saya pikir itu lucu banget ya. Pernah gak sih Bapak Saudara berpikir ya, kalau ada seorang suami nih, misalnya dia selingkuh gitu. Tapi itu istrinya lihat dan dia tahu istrinya lihat, tapi dia tetap aja selingkuh gitu. Ada gak sih? Mungkin gak sih gitu? Gak mungkin ya, biasa kalau dilihat kan gak berani ya. Ya gak akan jadi gitu, betul ya. Atau misalnya ada orang yang mau mencuri, tapi ada orang yang liatin nih dia lagi mencuri. Mungkin gak sih terjadi? Enggak ya, pasti gak akan mencuri, betul, karena dilihatin, betul gak sih? Ya kan? Tapi seringkali ya, padahal kita melakukan dosa, padahal kita tahu Tuhan lagi lihat ini, Tuhan lagi begini nih, lagi lihat, tapi kita gak peduli dan kita tetap lakukan hal itu. Padahal Tuhan lagi lihatin begini loh Bapak Saudara. Tapi beraninya kita tetap lakukan hal dosa itu. Dan kita gak peduli sama Tuhan. Kenapa? Karena kita lupa kalau Tuhan tuh lagi lihatin kita terus. Kita lupa kalau Tuhan tuh mengawasi kita terus Bapak Saudara. Makanya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali ya. Membuat kita sadar. Jangan kita buat dosa Bapak Saudara. Ya, gak bisa kita sembunyikan setiap dosa kita. Mungkin orang lain gak tahu, mungkin istrimu gak tahu, mungkin suamimu gak tahu, mungkin orang tuamu gak tahu, mungkin anak-anakmu gak tahu. Tapi Tuhan tahu, karena Tuhan lihat. Mungkin mereka semua gak lihat, mungkin gak ada orang yang lihat. Tapi Tuhan tahu, Tuhan lihat Bapak Ibu. Hari ini kita diingatkan kembali. Jangan kita buat dosa, saudara. Karena Tuhan lihat. Tadi kalau saya mau katakan, kalau Tuhan udah lihat, terus apa yang terjadi? Tuhan pasti akan bertindak Bapak Ibu. Pasti ada satu tindakan yang akan Tuhan lakukan. Ya. Ada juga orang yang berpikir ya, jadinya ada juga orang yang berpikir bahwa Tuhan itu gak lihat. Kenapa? Karena Tuhan gak bertindak apa-apa, Tuhan diem aja. Bahkan ada orang yang benar ngelihat ada orang yang gak benar, orang jahat. Mereka bertanya-tanya, kok Tuhan diemin sih orang jahat seperti itu? Kok Tuhan gak bertindak apa-apa sih sama orang yang jahat seperti itu? Kadangkala pernah ya kita ngomong begitu ya. Dan kadangkala itu membuat kita berpikir, it's okay kita melakukan kejahatan dan dosa. Ya kita pikir Tuhan gak tahu dan Tuhan gak lihat. Karena apa? Tuhan diem aja. Sesungguhnya saya mau katakan Tuhan itu bukan diem aja Bapak Saudara. Tuhan itu bukan diam saja melihat kita itu berbuat hal yang gak baik. Tapi sebenarnya Tuhan itu sedang memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Tuhan seringkali, kalau kita sadari, Tuhan tuh seringkali itu mencoba untuk menasehati kita loh. Karena dia itu seperti Bapa yang baik ya. Kita tahu Bapa yang baik, ya ketika anaknya salah, ya seorang Bapa yang baik itu menasehati, janganlah nak, ya gak baik seperti itu, betul? Seringkali sebenarnya Tuhan itu bukannya diam aja, tapi itu Tuhan selalu menasehati. Entah itu dari firman-Nya, entah itu dari Alkitab, dari khotbah, dari ibadah, dari teman, dari saudara, dari keluarga. Itu sebenarnya Tuhan selalu menasehati kita. Tapi
Ya itu, seringkali kita angel dan kita gak sadar Tuhan tuh begitu baik. Dia tuh menasehati kita sebagai seorang anak. Ya. Tapi kalau kita ya gak bisa dinasehatin Bapak Saudara ya pasti suatu kali nanti Tuhan akan menghajar kita. Kalau Tuhan sayang, pasti Tuhan pasti akan menghajar kita. Agar apa? Bukan Tuhan jahat, tapi karena agar kita mengerti kita itu gak benar. Yang kita lakukan itu tidak baik, tidak benar dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan mau mengajari kita hal yang baik dan benar. Agar kita berubah menjadi pribadi yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Saudara. Ya, jangan kita berpikir kayak gitu ya udah kita dosa aja terus lakukan aja kejahatan. Kan Tuhan juga baik, Tuhan juga nggak diam aja, Tuhan nggak bertindak apa-apa, dia menasihati doang, Tuhan baik. Nggak begitu Bapak Saudara ya. Dalam Galatia 6 ayat 7 sampai 8 di sini dikatakan dirinya jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Tuhan itu baik. Tuhan Yesus itu sayang sama kita semua. Ya, tapi jangan mempermainkan Tuhan. Ya, apa yang kau tabur itu yang engkau tuai. Engkau menabur hal yang buruk, engkau pasti suatu saat engkau akan menuai hal yang buruk. Kau menabur dalam dagingmu, kau pasti akan menuai kebinasaan Bapak Saudara. Kau menabur yang baik, kau juga pasti akan menuai yang baik. Amin Bapak Saudara. Ya, jadi hari ini kita diingatkan ya, harus ingat mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ya tadi kita bagian pertama orang jahat. Kalau kita melakukan kejahatan, kita melakukan hal yang gak benar, ingat. Mungkin orang lain gak tahu, tapi Tuhan lagi liatin kamu loh. Tuhan lagi memperhatikan, Tuhan lagi mengawasi kamu loh. Dan ingat Tuhan gak diem aja, ada tindakan yang nanti akan Tuhan kerjakan. Ada tindakan yang nanti Tuhan akan lakukan. Amin Bapak Ibu. Nah kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah orang baik, ya. Apa itu orang baik? Siapa itu orang baik? Gampang, orang baik adalah orang yang melakukan kebaikan. Betul? Nah kalau bicara kebaikan, ini kebalikannya sama kejahatan. Kalau kejahatan biasanya orang gak mau dilihat sama orang. Betul? Jangan sampai ada yang tahu, jangan sampai ada yang lihat. Tapi kalau kebaikan biasanya orang pingin dilihat. Betul? Biasanya kalau kebaikan kita tuh pengen dikasih lihat ke orang, ya kan. Tapi hati-hati Bapak Ibu Saudara, memang dalam firman Tuhan ada tertulis, biarlah orang melihat setiap kebaikanmu dan memuliakan nama Tuhan. Tapi kalau fokus kita menjadi salah, yaitu ketika kita melakukan kebaikan karena ingin dilihat orang, karena ingin dipuji orang, karena ingin dibalas orang, karena ingin dihargai orang, ini berbahaya Bapak Ibu Saudara. Ya, karena yang pertama itu sama saja kita melupakan ada Tuhan yang melihat kita. Ya, kita fokusnya sama orang, manusia aja. Kita lupa ada Tuhan yang juga selalu mengawasi dan melihat kita. Ya. Dan kemudian yang kedua, ketika kita cuma fokusnya ingin dilihat orang, maka yang kedua, kita nggak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Ya, kita mau lihat firman-Nya dalam Matius 6 ayat 1 sampai 4. Di sini dikatakan Matius 6 ayat 1 sampai 4 tentang hal memberi sedekah. Ini suatu kebaikan Bapak Ibu. Ya, di sini dikatakan gini. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Ketika kita cuma pengen dilihat orang, kita nggak dapat upah dari Bapa yang di sorga. Di sini dikatakan lagi, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat
upahnya. Ketika kita cuma mengharapkan dilihat oleh orang dan mendapatkan pujian dari orang atas setiap kebaikan kita, ya upahnya ya itu doang Bapak Ibu. Gak dapat upah lagi dari Tuhan. Itu aja, pujian aja upahnya. Kemudian di sini dikatakan, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ketika kita melakukan kebaikan dengan tersembunyi, Tuhan yang bisa melihat hal-hal yang tersembunyi itu, dialah yang akan membalasnya kepada kita. Saya udah sering lihat Bapak Ibu ya, ketika orang balas-balasan. Ketika orang balas-balasan kebaikan, saya udah pernah lihat. Ya, wadah, saya mau kasih kue, dibalas lagi, kasih kue lagi. Oh, saya mau kasih makanan, oh ya dibalas lagi, kasih makanan. Ya udah balas-balasan gitu. Ya balasannya itu doang, kue dapat kue, makanan dapat makanan. Ya itu aja. Kadang-kala kayak tukeran aja, tukeran makanan. Ya. Nah, Bapak Saudara, saya mau ingin katakan gini, ya ketika kita mengharapkan balasan dari manusia, itu balasannya biasa aja Bapak Ibu Saudara. Ya gitu-gitu aja. Tapi kalau balasan dari Tuhan, itu lebih luar biasa dari manusia. Kalau manusia kan terbatas, ya itu doang yang dia bisa kasih, betul gak? Tapi kalau Tuhan itu lebih daripada yang kita berikan, kebaikan yang kita lakukan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan kita tuh ingin dilihat manusia. Ya kita gak dapat apa-apa, ya itu doang yang kita dapat, biasa aja. Tapi biarlah kita melakukan kebaikan untuk dilihat Tuhan. Ya, yang ketiga selanjutnya, agar apa? Agar kita tidak kecewa. Seringkali kalau kita fokus melakukan kebaikan, fokusnya cuma biar dilihat orang, fokusnya biar orang balas kebaikan kita, fokusnya biar orang tuh memuji kita. Maka sering kali yang terjadi ya kita akan kecewa karena manusia itu mengecewakan. Ya, berbeda dengan Tuhan, Tuhan itu tidak mengecewakan. Ya kalau kita berbuat baik, ya kadang-kala orang itu malah bisa buat jahat sama kita. Kalau kita pikir cuma pingin dilihat sama dia baik Bapak Saudara, dan dia tidak membalas juga dengan kebaikan, maka kita pasti akan kecewa. Dan ketika kita kecewa, ujung-ujungnya kita gak mau melakukan kebaikan lagi. Udahlah, malas lah baik sama dia, dia mah jahat sama saya. Apa itu benar? Enggak Bapak Saudara. Ya. Atau ada orang yang gak menghargai kita udah baik, kita udah berusaha. Contohnya misalnya dalam melayani Tuhan di gereja, ya kita udah melayani Tuhan, kita udah berkorban, kita udah capek-capek untuk melayani Tuhan. Tapi ada orang, kok gak dihargai ya saya? Kok saya gak dipuji-puji ya? Kok saya gak diangkat-angkat ya? Wah, akhirnya kalau seperti itu kan kita kan melihat manusia kan. Kita pingin dilihat oleh manusia, betul. Akhirnya apa yang muncul? Kecewa. Udahlah saya gak mau pelayanan lah. Capek lah, saya percuma pelayanan juga. Bapak Gembala tidak menghargai saya, atau misalnya pengurus di sana nggak menghargai saya, padahal saya sudah berkorban banyak. Gitu. Akhirnya apa? Kecewa Bapak Saudara, dan nggak mau lagi melakukan kebaikan. Ini hal yang salah Bapak Saudara. Ya, yang benar adalah kita harus pikir apa yang kita lakukan itu Tuhan yang lihat. Kita jadi jangan mikirin orang, bagaimana orang itu menghargai kita, bagaimana orang itu membalas kita. Tapi kita melihat bahwa Tuhan yang telah melihat, mengetahui apa yang kita lakukan buat Tuhan. Ya, saya mau katakan gini, dalam melayani Tuhan, dalam berkorban untuk Tuhan, ya, setiap jeripayamu dalam Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Tuhan melihatnya dan Tuhan tahu, dan Tuhan akan membalaskan setiap apa yang telah kita kerjakan. Tuhan itu gak pernah berhutang Bapak Saudara. Sampai saat saya besar seperti ini Bapak Saudara, sampai saat ini saya melihat anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, itu tidak pernah Tuhan tinggalkan. Anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berkorban buat Tuhan, melayani Tuhan, itu selalu diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan selalu menyertai mereka. Amin Bapak Saudara.
Jadi kalau manusia itu memang mengecewakan, janganlah kita menaruh pengharapan kita sama manusia. Tapi kita taruhlah pengharapan kita di dalam Tuhan kita. Amin. Amin. Nah, di sini saya katakan kembali bahwa percayalah ya, setiap apa yang kita lakukan itu Tuhan lihat. Setiap apa yang kita lakukan itu Tuhan tahu. Dan Tuhan pasti akan bertindak. Amin. Kalau engkau melakukan kebaikan, ingat kembali. Ya, kalau engkau tidak dihargai oleh orang lain, engkau tidak dianggap, mungkin engkau malah dijahatin balik sama orang itu. Percayalah Bapak Saudara, Tuhan yang melihatnya. Ya, Tuhan yang mengetahuinya. Dan Tuhan yang akan membalaskannya kepada kita semua setiap apa yang kita perbuat, kebaikan yang kita perbuat untuk Tuhan kita. Amin. Nah, kita buka firman Tuhan kembali dalam Mazmur 33 ayat 18 sampai 19. Di sini dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan itu tidak cukup hanya melakukan kebaikan. Bukan berarti tidak berguna Bapak Ibu, tapi tidak cukup melakukan kebaikan. Tapi yang Tuhan inginkan adalah kita harus juga menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan itu apa? Takut akan Tuhan itu artinya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita mau melakukan apa yang memang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Apa yang berkenan di mata Tuhan, itu adalah yang harus kita lakukan. Itu adalah namanya takut akan Tuhan, Bapak Saudara. Dan di sini firman Tuhan dikatakan, ya, mata Tuhan itu tertuju kepada mereka yang takut akan Tuhan. Saya mau katakan, meskipun kita melakukan kebaikan, saat kita masih ada di dunia ini, itu tak kalah pasti kita akan mengalami namanya masa sukar. Pasti kita mengalami adanya masalah yang datang dalam kehidupan kita. Pasti ada aja orang yang masih jahatin kita, gak suka sama kita, Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Tapi saya mau katakan, ketika engkau menyadari bahwa Tuhan, mata Tuhan selalu tertuju kepadamu, percayalah bahwa Tuhan akan selalu bertindak untuk menolongmu. Tuhan gak akan tinggal diam. Saya ambil contoh Bapak Saudara. Misalnya ada seorang anak kecil ya yang lagi jatuh nih. Ini bapak manusia nih ya. Seorang anak kecil jatuh terus kakinya berdarah. Ketika seorang bapak nih manusia nih melihat anaknya jatuh, dia mengetahui anaknya jatuh dan berdarah. Mungkin gak bapak duniawi itu akan diam begini aja? Oh jatuh. Mungkin gak? Gak akan Bapak Ibu. Seorang bapak yang baik pasti dia akan, waduh jatuh anak saya, waduh pasti ditolongin. Begitu juga Tuhan kita, dia Bapa yang sangat baik. Dia gak akan diem aja kalau kita lagi kesakitan, dia gak akan cuma diem aja. Pasti dia akan menolong kita Bapak Ibu. Ya, mungkin kita sedang menghadapi masalah, tekanan, mungkin kita ada orang yang gak suka sama kita. Saya mau katakan mungkin gak ada orang yang tahu, mungkin gak ada orang yang lihat, mungkin gak ada orang yang tahu apa yang kau alami. Saya mau katakan Tuhan lihat dan Tuhan tahu apa yang kau alami. Dan kalau kau takut akan Tuhan, pasti Tuhan akan menolong engkau. Tuhan gak akan diem aja, ya udah biarin aja, gak akan Bapak Ibu. Ya pasti Tuhan akan tolong. Ya, tapi mungkin kadang-kala ada kalanya Bapak Saudara, Tuhan seperti diam. Ya, kita seperti berjalan sendiri. Tapi itu bukan berarti dia Bapa yang jahat. Ya, ibaratnya seperti anak kecil yang baru belajar naik sepeda. Ya, seorang bapak yang baik gak selalu megangin sepedanya. Tapi ada kalanya dia melepaskan anaknya untuk dia berjalan sendiri. Biar apa? Bukan biar anaknya jatuh dan kecelakaan. Tapi biar anaknya akhirnya bisa handal naik sepeda.
biar anaknya bisa benar-benar naik sepeda dengan sendirinya, Bapak Saudara. Ada kalanya kita menghadapi kesulitan, Tuhan seperti membiarkan kita sendiri. Bukan karena Tuhan jahat, tapi justru itu kebaikan Tuhan. Agar kita semakin dewasa, agar kita semakin kuat di dalam Tuhan, agar kita semakin teguh menghadapi setiap permasalahan hidup kita. Kita gak mudah jatuh, kita gak mudah roboh, karena kita sudah jadi kuat. Karena Tuhan yang memberikan proses itu bagi kita semua. Amin, Bapak Saudara. Tentu dengan apa yang segala yang kita juga perlukan, itu pasti Tuhan akan sediakan. Kau pikir Tuhan gak tahu engkau lagi kesulitan? Kau pikir Tuhan gak lihat bagaimana engkau susah? Saya mau katakan Tuhan lihat dan Tuhan tahu, Bapak Ibu Saudara, atas setiap apa yang kau alami. Dan Tuhan mau menolong engkau. Dan biarlah engkau menjadi orang yang takut akan Tuhan, untuk selalu datang kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Dan pasti Tuhan akan menolong kita semua. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini kita kembali baca firman yang tadi, yaitu 15 ayat 3. Ya, kita harus ingat ini, bahwa mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amin. Kita mau ingat, Bapak Saudara, apapun yang kita lakukan, ingatlah Tuhan selalu melihat kita. Tuhan selalu mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan pasti akan bertindak untuk menolong kita, untuk membawa kebaikan bagi kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih Bapak untuk firman-Mu hari ini Tuhan, yang kembali mengingatkan kami dan menegur kami Tuhan. Biarlah kami bisa selalu ingat bahwa Engkau Tuhan yang luar biasa, yang selalu melihat dan mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang tidak tinggal diam, tapi Engkau Allah yang akan turun tangan untuk menolong setiap anak-anak-Mu, anak-anak yang melakukan kebenaran firman Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang melakukan kebaikan seturut kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami juga harus selalu percaya di dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Karena Engkau adalah Bapa yang sungguh baik. Terima kasih Bapa. Ya, kiranya Tuhan Kau curahkan Roh Kudus-Mu yang selalu menjaga kami Tuhan, menguatkan kami Tuhan. Dan biarlah kami bisa selalu untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami gak mau lagi Tuhan melakukan dosa-dosa, hal-hal yang tidak baik, hal-hal kejahatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang melihat kami, Engkau yang selalu mengetahui apa yang kami perbuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu telah selesai, tapi hamba percaya Roh Kudus-Mu selalu bekerja lebih dahsyat bagi setiap jemaat-Mu. Kau yang memberkati kami semua Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan, mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya PDP Kristianto Taner. Ya, itu mata Tuhan melihat. Biarlah apa yang sudah kita dengar bersama-sama, renungkan bersama-sama firman Tuhan yang penuh kuasa itu boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat GBI Eklesia Taman Palem yang sekarang sedang menyaksikan ibadah online. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita terus tetap bersyukur kepada Tuhan walaupun kita saat ini kembali mengadakan ibadah secara online. Ya, minggu lalu kita masih ibadah onsite, tapi minggu ini kita ibadah online. Kita tetap bersyukur, tetap berdoa, tetap bersukacita. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa hadirkan Tuhan di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita. Kita bisa beribadah bersama dengan keluarga yang kita cintai, yang mencintai kita. Ya, puji Tuhan. Kita terus berdoa
supaya ini semua cepat berlalu dan kita boleh kembali ibadah onsite dengan live streaming. Ya, saudara-saudara, mari kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang penuh kuasa yang telah memberkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu telah menyegarkan jiwa kami. Engkau meteraikan di dalam setiap hati kami ya Tuhan. Dan jadikan kami pelaku daripada kebenaran firman-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengaplikasikannya di dalam hidup kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau berkati hamba-Mu PDP Christian Totaner yang sudah menjadi berkat bagi jemaat-Mu GBI Eklesia Taman Palem dan semua yang menyaksikan ya Tuhan ibadah online ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami ada ya Tuhan. Tuhan memproteksi kami dari pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan memberikan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Mencurahkan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang keterikatan Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbagai macam masalah persoalan hidup yang menghimpit Tuhan tolong, Tuhan bela, beri kekuatan, beri jalan keluar, dan beri kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mengakhiri ibadah online kami, dan kami membuka hati kami, menengadahkan hati kami kepada-Mu ya Tuhan, dan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah saudara-saudara, diberkatilah keluarga-Mu menjadi keluarga yang berkemenangan, bersaksi, berbahagia dan harmonis. Diberkatilah usaha pekerjaan, toko karir, bisnis dagangan-Mu dibuat berhasil, sukses, beruntung, tetap naik bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah kesehatan-Mu, studi-Mu, pelayanan-Mu, pertumbuhan rohani-Mu. Bawalah seluruh berkat dari Allah Bapa di dalam surga, berkat kasih sayang, bimbingan, rahmat, pertolongan, pembelaan, damai, sejahtera, sukacita, perlindungan daripada kuat kuasa Roh Kudus serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai saudara-saudara mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya.